Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya, Nurul Habibah, dengan nomor mahasiswa 3 digit terakhir 003 dan Afni Kusfebriana Khairunisa dengan nomor mahasiswa 3 digit terakhir 019 akan mempresentasikan materi mengenai desain sistem kerja. Desain pekerjaan atau job design merupakan salah satu aspek tertua dari manajemen operasi yang termasuk menentukan kadar dan metode pekerjaan. Desainer pekerjaan berfokus pada apa yang dikerjakan, siapa yang mengerjakan, bagaimana pekerjaan tersebut dilakukan, dan di mana pekerjaan tersebut dilakukan. Tujuan dari desain pekerjaan termasuk pada produktivitas, keamanan, dan kualitas kehidupan kerja. Di dalam desain pekerjaan terdapat ergonomi. Ergonomi adalah penyelesaian antara manusia dengan desain tempat kerja. Ini berhubungan dengan desain peralatan, desain metode kerja, dan desain keseluruhan dalam lingkungan kerja. Ergonomi bertujuan untuk mencegah cedera umum di tempat kerja. Spesialisasi merupakan pekerjaan yang memfokuskan pada beberapa aspek dari sebuah produk atau jasa. Contohnya yaitu seorang profesor di universitas seringkali mengkhususkan diri untuk mengajar subjek-subjek tertentu. Kemudian, ada pendekatan perilaku pada desain pekerjaan. Yang pertama ada pemekaran pekerjaan, yaitu memberikan pekerja porsi pekerjaan yang lebih besar dari total keseluruhan tugas dengan muatan horizontal. Yang kedua, rotasi pekerjaan, yaitu membuat pekerjaan secara periodik bertukar pekerjaan. Yang ketiga, peningkatan pekerjaan, yaitu meningkatkan tanggung jawab untuk perencanaan dan koordinasi tugas dengan muatan vertikal. Selanjutnya, motivasi. Motivasi merupakan faktor yang penting dalam aspek kehidupan kerja. Motivasi dapat memengaruhi mutu dan produktivitas serta berkontribusi terhadap lingkungan kerja. Selanjutnya, tim. Manfaat dari adanya tim ini yaitu kualitas yang lebih baik, produktivitas yang lebih tinggi, dan kepuasan kerja yang tinggi. Selain itu, tingginya kepuasan kerja dapat mengurangi angka perputaran karyawan dan kemangkiran yang dapat berakibat pada penurunan biaya untuk melatih pekerja baru dan berkurang untuk mengisi kekosongan akibat absen dari karyawan. Permasalahan yang muncul dari tim adalah adanya konflik antar anggota tim yang bisa berdampak merusak keefektifan dari sebuah tim. Selanjutnya, ada analisis metode. Analisis metode yaitu kegiatan menganalisis bagaimana pekerjaan itu dilakukan. Analisis metode dilakukan baik untuk pekerjaan saat ini maupun pekerjaan yang baru. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Afni. Selanjutnya adalah studi gerak, merupakan studi yang sistematis tentang gerak manusia yang digunakan untuk melakukan sebuah operasi. Tujuannya untuk mengeliminasi gerak yang tidak perlu dan untuk mengidentifikasi rangkaian terbaik dari gerak untuk efisiensi maksimal. Selanjutnya, kondisi bekerja merupakan sebuah aspek yang penting dalam desain pekerjaan. Dalam kondisi bekerja, ada beberapa faktor fisiknya, yaitu temperatur, kelembapan, ventilasi, pencahayaan, dan kebisingan. Faktor tersebut dapat berdampak terhadap kinerja pekerja dalam hal produktivitas, kualitas hasil, dan kecelakaan. Pengukuran kerja. Pengukuran kerja menentukan seberapa lama pekerjaan yang seharusnya dilakukan. Waktu standar atau standard time adalah jumlah waktu yang harus diambil pekerja yang memenuhi syarat untuk menyelesaikan tugas spesifik, bekerja pada tingkat yang berkelanjutan, menggunakan metode, alat, dan perlengkapan, bahan baku, dan pengaturan tempat kerja yang sudah ada. Metode pengukuran pekerjaan.
Yang pertama, ada studi waktu stopwatch. Kemudian, waktu elemen standar. Yang ketiga, standar waktu yang telah ditentukan. Yang keempat, pengambilan sampel kerja. Adapun pembahasan tentang kompensasi. Suatu organisasi dapat memilih dari sekian banyak variasi rencana kompensasi. Penting untuk melakukan hal tersebut dengan hati-hati karena kompensasi adalah suatu hal yang penting, baik untuk pekerja maupun organisasi. Dua sistem dasar untuk memberikan kompensasi pada karyawan yaitu A. Sistem berbasis waktu, B. Sistem berbasis hasil atau insentif. Sistem berbasis waktu lebih banyak digunakan dibanding sistem insentif, terutama untuk karyawan kantor, administratif, dan manajerial juga pekerja pabrik. Adapun subbab kompensasi yaitu yang pertama rencana insentif individu. Banyak bentuk dari rencana insentif individu. Yang termudah adalah pekerjaan yang harus dibayar menurut hasil yang dikerjakan. Yang kedua, rencana insentif kelompok. Salah satu bentuk insentif kelompok adalah pendekatan tim yang banyak digunakan perusahaan saat ini untuk memecahkan permasalahan dan peningkatan yang berkelanjutan. Penekanannya pada kerja tim, bukan individu. Yang ketiga, sistem pengupahan berbasiskan pengetahuan merupakan sebuah sistem pengupahan yang dilakukan oleh organisasi untuk memberi penghargaan pada pekerja yang mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kemampuan mereka. Kemudian yang keempat, kompensasi manajemen. Banyak organisasi dengan cara tradisional memberi penghargaan pada manajer dan eksekutif senior berdasarkan hasil. Namun, pendekatan ini dipertimbangkan kembali dengan penekanan baru pada layanan konsumen dan mutu. Sistem penghargaan sedang direstrukturisasi untuk menggambarkan dimensi baru dari kinerja. Pengupahan eksekutif di perusahaan semakin terikat dengan keberhasilan dari perusahaan atau divisi tempat eksekutif bertanggung jawab. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan, dipersilahkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.